Kalian tahu kan R.A. Kartini? Iya, dia. Ayo kita bahas tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Di sini mohon maaf kalau ada salah kata. Pada saat kelahiran R.A. Kartini, ayahnya menjabat sebagai bupati di Jepara. Kartini bersekolah di salah satu sekolah yang bernama di Europisella Gene School, atau bisa juga disingkat dengan ELS. Sekolah ini tak dibuka untuk umum. Ini hanya dibuka untuk anak-anak keturunan Eropa, negara timur, dan anak Indonesia yang berasal dari keturunan bangsawan. Karena itulah R.A. Kartini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, meski dalam masa penjajahan Belanda. Namun, di usia muda Kartini, pendidikannya dihentikan dan hanya diam di rumah karena ia seorang perempuan. Selain memperjuangkan kesetaraan kaum Hawa, R.A. Kartini juga memperjuangkan bidang sosial hukum, secara khususnya pendidikan. Revolusi Industri 4.0 merupakan momen yang harus dimanfaatkan karena merupakan potensi bagi para perempuan untuk bekerja di industri digital. Meskipun berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, namun keluarga Kartini masih memegang teguh tradisi, termasuk mengenai peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan. Pada 12 November 1903, Kartini terpaksa menikah dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Aryo Singi Dijojo Adi Hininingrat karena permintaan ayahnya. Suami Kartini ternyata tidak seburuk yang ia pikirkan. Ia mendukung cita-cita Kartini yang ingin memajukan perempuan di Indonesia, termasuk mengelola sekolah untuk kaum putri di kompleks kantor bupati. Kartini memang konsisten memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di lingkungannya. Dan kondisi sosial dalam masyarakat Jawa membuat perempuan berada di bawah laki-laki. Misalnya, mengenai pekerjaan yang tidak setara. Bagaimana perempuan harus di rumah dan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi. Juga kawin paksa yang masih sering terjadi kala itu. Melalui surat-suratnya, Kartini menampilkan banyak kritik, termasuk mengenai praktik poligami yang masih kerap dilakukan kalang ningrat Jawa. Hal penting yang menjadi perhatian Kartini terhadap kasus poligami adalah faktor paksaan dari orang tua agar putrinya mendapatkan suami dari kaum bangsawan. Selama pernikahannya, Kartini memiliki satu anak yang diberi nama Soesilat Dijojo Hiningrat. Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan, yakni pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Sosok Raden Ajeng Kartini yang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia, bahkan dunia hingga kini. Meski seorang bangsawan, Raden Ajeng Kartini memiliki tekad kuat untuk mensejahterakan kaum pribumi. Raden Ajeng Kartini membawa perubahan besar bagi kehidupan perempuan Indonesia dengan menyuarakan kesejahteraan gender. Beliau menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Pemikirannya pun kemudian dikenal dengan istilah emansipasi perempuan. Pengaruh dan kontribusi Raden Ajeng Kartini pada masa itu sangatlah besar dan bagi wanita Indonesia. Beliau banyak melontarkan pemikiran tentang kaum perempuan di Indonesia saat itu termarginalkan. Pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tercurahkan dalam surat-suratnya terdahulu telah dihimpun dalam buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Meskipun harus terkurung dalam tradisi
pingitan yang menyiksa. Ternyata Kartini tidak menyerah sama sekali. Meskipun tidak sekolah, ternyata semangat belajar Kartini tetap besar. Ayah Kartini yang takluk oleh adat istiadat ternyata masih menghendaki putrinya maju dalam pendidikan. Ayah dan kakaknya, R.M. Sosrokartono, selalu membawa Kartini buku-buku bacaan sebagai penghibur yang disambut antusias oleh Kartini. Sejak saat itulah Kartini menjadi senang membaca semua buku bacaan baru, baik itu yang berbahasa Belanda, Jawa maupun Melayu. Ia baca hingga berulang-ulang meskipun terkadang Kartini kesulitan memahami isi buku. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu meminta tolong kakaknya untuk menerjemahkan isi buku yang ditangkapnya sulit. Kakaknya pun dengan tulus membantu Kartini dengan sepenuh hati. Karena ia tahu Kartini akan menjadi orang yang sukses pada masanya. Dan ia akan menjadi orang yang sangat berjasa pada negara. Semangat Raden Ajeng Kartini inilah yang harus kita kagumi dan kita tiru. Dan ini harus menjadi semangat di dalam diri kita. Raden Ajeng Kartini sangat mencerminkan kesatria dalam diri kita. Ini mencerminkan kita harus berani. Kita tidak boleh takut kepada apapun. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan wanita yang cukup sekali berjasa kepada hidup wanita Indonesia. Dan 21 April adalah hari di mana kita memperingati Hari Kartini. Oke, terima kasih buat semua yang udah ngikutin dari awal cerita Raden Ajeng Kartini sampai selesai. By the way, informasinya Tasya dapat dari Brandly, Bobo, dan lain-lain. Dan Tasya minta maaf kalau ada kesalahan kata, soalnya di awal video Tasya agak mood bikin video, tapi Tasya paksa. Sekian dan terima kasih, bye.